Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa bini'matillah la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Kepada yang kami muliakan segenap jamaah Masjid Agung Batam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang yang begitu dingin ini oleh Allah kita masih diberi rahmat nikmat hingga kita bisa bersama-sama melaksanakan sholat duhur secara berjamaah, dan kita melanjutkan dengan tausiah ba'da sholat duhur. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita dalam menjalankan puasa ini kita melakukan amal-amal semaksimal yang kita bisa. Marilah kita berusaha untuk bersungguh-sungguh dalam menjalankan puasa Ramadan ini. Kenapa? Karena kita ini bukan nabi para jamaah. Kita ini manusia biasa. Kalau nabi, kalau rasul, maka dia oleh Allah dimaksum atau dijaga. Seorang nabi itu tidak akan pernah melakukan dosa, baik dosa besar atau dosa kecil, seorang nabi tidak akan pernah melakukannya. Tapi kalau kita itu menjadi satu hal yang sangat biasa sekali. Satu contoh di dalam kitab Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin karya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, di sana disebutkan Nabi Muhammad ini beliau dimaksum bahkan ketika beliau itu belum menjadi nabi. Nabi Muhammad ketika masih kecil, lumrahnya anak-anak Nabi diajak main oleh teman-temannya, yang kadang mainnya itu menuju ke tempat penyembahan berhala. Nabi diajak ke tempat-tempat maksiat seperti itu. Tapi karena Rasulullah ini dimaksum oleh Allah, maka Nabi itu setiap kali mendekat ke tempat itu, semakin Nabi mendekat, Nabi akan diserang kantuk. Semakin dekat semakin ngantuk, semakin dekat semakin ngantuk. Dan Nabi tidak pernah berhasil, karena pasti Nabi tertidur di pinggir jalan. Berbeda dengan Nabi, kalau kita sebaliknya, kita kalau diajak maksiat itu Masya Allah, umpamanya kita mendekat ke tempat maksiat, coba kita rasakan diri kita, pasti yang muncul itu tidak sabar, ingin segera sampai, tidak sabar, terus penasaran. Semakin dekat semakin tidak sabar, semakin dekat semakin buru-buru. Maka karena kita ini sebagai al-insan mahalul khata' wan nisyan, tempatnya salah, tempatnya luput, tempatnya dosa, maka dibutuhkan satu ibadah sebagai alternatif untuk kita semua para jamaah. Rasulullah beliau menyampaikan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa orang yang dia menjalankan puasa Ramadan dengan sungguh-sungguh dan dia ikhlas karena Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Artinya begini, kalau dalam pandangan para ulama yang namanya puasa Ramadan itu bukan sekedar diwajibkan, tapi sebuah kebutuhan. Karena dia tahu bahwa dirinya senantiasa memiliki salah,
maka dibutuhkan satu ibadah sebagai alternatif agar Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Oleh sebab itu di bulan Ramadan ini kita marilah senantiasa menjaga amal ibadah kita, dohir dan batin kita bersama, terutama masalah batin para jamaah. Ketika di bulan Ramadan ini kita mungkin umpamanya yang dohir tidak bisa yang hebat-hebat, minimal batin mari kita jaga. Ada salah satu hadis meriwayatkan atau diriwayatkan seorang pemuda pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemuda ini namanya Abdullah bin Amr bin As. Pada satu waktu di masjid Nabi ketika para sahabat berkumpul, tiba-tiba Rasulullah beliau menyampaikan, wahai para sahabat, sambutlah ahli surga. Maka para sahabat melihat di pintu, ternyata yang muncul itu orang biasa para jamaah. Dia orang yang habis wudhu, maka wajahnya basah, dan dia sambil membawa sendal masuk ke masjid. Karena dulu masjid Nabi tidak seperti sekarang, dulu ya pasir semua. Keesokan harinya Rasulullah berkata lagi, wahai para sahabat, telah hadir di antara kalian ahli surga, sambutlah dia. Yang muncul ternyata orang kemarin itu bukan orang terkenal. Makanya dalam banyak riwayat nama sahabat itu juga tidak diketahui, yang penting laki-laki gitu saja. Karena dia bukan seorang sahabat terkenal seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, tidak. Akhirnya karena berkali-kali Nabi Muhammad setiap kali orang tadi itu hadir di masjid disebut sebagai ahli surga, maka seorang pemuda namanya Abdullah bin Amr bin As, dia penasaran jamaah, orang ini amal ibadahnya apa kok oleh Nabi setiap kali dia hadir di masjid dia pasti disebut sebagai ahli surga. Maka ketika laki-laki tadi pulang ke rumah, Abdullah bin Amr bin As dia mengikutinya. Dan dia ketika sampai di rumahnya dia berbohong, dia berkata, wahai Bapak, mohon maaf saya ada masalah dengan orang tua saya. Saya sudah bersumpah tidak akan pulang ke rumah sampai 3 hari. Maka saya tidak punya tempat menginap. Mohon saya diperbolehkan nginap di rumah Anda barang 3 hari saja. Sebetulnya dia tidak ada masalah dengan orang tuanya, cuma dia penasaran betul orang ini kok disebut ahli surga, amalnya seperti apa. Ternyata setelah 3 hari Abdullah berada di rumah laki-laki tadi, amalnya sangat sederhana para jamaah. Di dalam riwayat disebutkan dia malam ya tidur seperti lumrahnya kita, kemudian subuh dia bangun, kemudian dia amalnya sangat sederhana sekali. Sampai di dalam hadis itu Abdullah dia meremehkan, ini jangan-jangan Nabi salah orang ini. Kalau dibandingkan Abu Bakar nggak ada apa-apanya orang ini. Kalau dibandingkan Umar nggak ada apa-apanya orang ini. Tapi kok disebut ahli surga? Jangan-jangan salah orang ini Nabi. Tapi sebelum Abdullah bin Amr bin As dia itu pulang, dia menyampaikan masalahnya. Wahai Bapak, saya sebetulnya nggak ada masalah dengan orang tua, tapi saya penasaran. Saya itu berkali-kali di masjid ketika bersama dengan Nabi, setiap Anda datang pasti Anda disebut ahli surga. Maka saya penasaran amal apa yang Anda miliki. Maka laki-laki tadi dia berkata, wahai Abdullah bin Amr bin As, ma huwa illa ma ra'aita. Yang aku lakukan ya apa yang kamu lihat, nggak ada yang aku sembunyikan. Illa ma ra'aitu ghairu anni la ajidu fi nafsi ghisan ala ahadin minal muslimin wala ahsaduhu ala khairin a'tahu Allahu iyyahu. Hanya saja aku itu ketat menjaga hatiku Abdullah. Aku itu enggak pernah sekalipun memiliki sakwa sangka jelek kepada orang lain. Aku juga tidak memiliki rasa hasud kepada orang lain.
Mungkin amal-amal yang hebat, sholat malam aku nggak kuat, menghatamkan Al-Quran seperti Imam Asy-Syafi'i aku nggak mampu, atau mungkin seperti Abu Bakar As-Siddiq semua hartanya diinfakkan, aku juga tidak bisa. Tapi minimal dia menjaga hati jamaah. Dengan sesama itu dia tidak mau suudon. Dia juga betul-betul bisa melihat kebaikan orang lain, tidak mau melihat hal-hal yang jelek bagi atau di orang lain. Oleh sebab itu orang ini oleh Rasulullah langsung dipastikan sebagai ahli surga. Maka ini mungkin bisa menjadi alternatif bagi kita. Karena kadang bawaan puasa itu untuk ibadah seringkali kita merasa berat karena lemes. Tapi minimal kita menjaga hati kita. Maka mari kita di bulan Ramadan ini senantiasa membersihkan hati kita. Karena di dalam Al-Quran Allah berfirman, illa man atallaha biqalbin salim. Nanti orang-orang yang selamat di akhirat itu adalah orang-orang yang hatinya selamat, hatinya baik, hatinya senantiasa bersih. Maka semoga melalui barokah bulan Ramadan ini, dan semoga kita dengan senantiasa menjaga hati kita untuk senantiasa berbuat atau memiliki dugaan baik kepada sesama, Allah memberikan ampunan kepada kita atas dosa-dosa kita yang telah lampau. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini, dari awal sampai akhir. Apabila ada kurang dan lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qauli wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.